Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Angkatan 1 Latsar Kabupaten Majalengka tahun 2025. Kali ini kami akan membahas hasil evaluasi mengenai berakhlak di tempat kerja masing-masing, yaitu terdiri dari Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Satpol PP, Inspektorat, dan juga RSUD, termasuk Dinas Kesehatan. Sebelum masuk ke pemaparan, kita perkenalkan dulu masing-masing anggota dari kelompok 2. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai berakhlak. Berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara yang ditetapkan pada 26 Agustus 2021. Dalam surat edaran tersebut diketahui bahwa berakhlak dijadikan sebagai nilai dasar atau core value bagi seluruh ASN di Indonesia tanpa terkecuali, dengan menegaskan bahwa bangga melayani bangsa sebagai identitas atau branding ASN. Bagaimana sih implementasi berakhlak di Kabupaten Majalengka yang sudah diterapkan selama ini? Langsung saja. Komitmen berorientasi pelayanan di kantor Satpol PP terwujud melalui alur yang terpadu dan responsif. Dimulai dari pos jaga yang menyambut pelapor dengan ramah dan mengantar mereka ke petugas piket lobi untuk pencatatan laporan yang empatik. Pelayanan juga diperkuat melalui customer service Satpol PP yang menyediakan akses informasi dan pengaduan cepat melalui berbagai kanal. Semua laporan yang masuk segera diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat oleh regu siaga. Gambaran informasi ketersediaan tempat tidur yang dilihat adalah visualisasi langsung dari nilai dasar akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Sebagai aparatur sipil negara, akuntabilitas menuntut kita untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Tampilan data ini mewujudkan prinsip tersebut. Pertama, ini adalah transparansi. Ketersediaan tempat tidur yang diumumkan secara terbuka memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kita wajib memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Informasi yang disajikan harus utuh dan benar. Selanjutnya, nilai kompeten. Dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, penerapan nilai kompeten diwujudkan dengan terus meningkatkan kemampuan, memperbarui pengetahuan, serta menguasai keterampilan teknis sesuai dengan perkembangan. Hal ini dilakukan tidak hanya melalui penerapan teori di lapangan, tetapi juga dengan aktif mengikuti pelatihan dan seminar. Dengan demikian, pegawai mampu mendampingi pelaku usaha, mengelola data, serta menyusun kebijakan yang tepat, sekaligus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas sektor perikanan. Yang keempat, harmonis. Sebagai ASN di lingkungan Inspektorat Majalengka, kita menjunjung tinggi nilai harmonis dengan membangun hubungan kerja yang saling menghormati, terbuka, dan saling mendukung demi menciptakan suasana kerja yang positif dengan cara yang pertama, tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, atau golongan maupun status sosial baik dengan rekan kerja maupun auditi. Yang kedua, lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman, sikap saling menghormati antar junior dan senior sehingga menciptakan suasana kekeluargaan. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan bersama seperti olahraga dan makan bersama. Selanjutnya, loyalitas. Loyalitas merupakan salah satu nilai penting dalam core value berakhlak yang menjadi pedoman bagi seluruh ASN. Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, nilai loyal ini tercermin dalam berbagai praktik nyata sehari-hari. Salah satunya melalui pelaksanaan apel pagi setiap hari kerja yang menjadi sarana membangun kedisiplinan, kebersamaan, dan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kehadiran ASN secara tepat waktu dan mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan menunjukkan sikap loyal terhadap aturan organisasi serta kesungguhan dalam menjalankan tanggung Nilai jawab. keenam yaitu adaptif. Sebagai ASN harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dengan berinovasi, kreatif, dan proaktif. Di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, segala hal terkait pencatatan pelayanan pasien, khususnya di unit laboratorium,
Pemesanan jenis pemeriksaan lab telah berbasis teknologi, yaitu menggunakan SIM RS Aviat dan diproses menggunakan Fence Lab, sehingga kami harus pandai mengoperasikannya. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif di Dinas Kesehatan. Kolaboratif di Dinas Kesehatan ini berperan dalam pelaksanaan kerjasama formal seperti MOU antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Contohnya di sini yaitu melakukan MOU antara Rumah Sakit Juangsi dan Dinas Kesehatan terkait kerjasama untuk mengendalikan dan menangani kasus TBC dan HIV/AIDS di Kabupaten Majalengka.